Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjut tentang resistor, menghitung resistansi resistor SMD. Oke, kita akan menghitung atau cara menghitung resistansi resistor SMD. Kita lihat contoh bentuk resistor SMD. Nah, ini resistor SMD. Jadi dia sudah berjenis chip seperti ini. Beda dengan resistor yang dulu atau yang memiliki gelang-gelang. Nah, ini tidak pakai gelang-gelang lagi. Jadi langsung saja resistornya seperti ini. Ada ya, nilainya tertera di punggung fisik dari resistor tersebut seperti ini, tampak ini. Ada juga yang kosongan, artinya nilainya tidak kelihatan di punggungnya. Nah, di mainboard ini tampak seperti ini. Ini kan tidak ada nih, di punggungnya tidak kelihatan. Nah, perhitungannya ketika yang memiliki nilai ini menghitungnya lebih mudah dibanding yang tidak memiliki nilai. Kenapa? Dengan melihat nilainya ini kita bisa tahu berapa resistansinya atau hambatan. Oh ya, resistansi itu hambatan ya. Ini resistansi itu berarti kita membicarakan mengenai hambatan atau nilai dari resistor itu. Jika resistor di badan resistor memiliki 3 digit seperti ini, maka digit 1 dan digit 2 ini adalah resistansinya. Kemudian yang digit 3 ini adalah nilai pangkatnya atau perkaliannya atau penambahan nilai 0 di belakang dari nilai resistansinya. Jadi ketika nilainya 301 seperti ini, berarti 30 kemudian ditambah 01 seperti ini. Jadi ini penambahan nilai 0 di belakang dari nilai resistansi tersebut. Jadi nilainya adalah 300 ohm. Nah, kodenya begini kalau ohm nih. Ini 300 ohm, ini 300 ohm. Nah, bagaimana kalau sama lah maksudnya untuk nilai yang ini, artinya 12. Kita coba hitung-hitung. 12 ditambahkan dengan 02. Nah, begitu caranya. Jadi kita taruh di sini koma, berarti 1,200 ohm. Salah ya. Oh, 1200 ohm bukan 1,2. 1200 ohm, maaf. Ini 1200 ohm. Nah, bagaimana jika nilainya 4? Nah, ini ada 4 nih. Beda dengan yang 3 tadi. Nih, tunggu saya hitung dulu bagaimana ketika nilai di belakangnya ini besar. Misalnya nih 305. Nah, mudah-mudahan sudah paham ya. Artinya kita menambahkan 5 0 di belakang nilai resistansinya. 1 2 3. Di sini kok malah digaris. Di sini pembaginya. Kita bagi per 3 digit. Nah, jadi nilainya adalah 3 juta ohm atau 3 mega.
Nah begitu. Jadi jika kita menemukan 33.305 berarti 30 plus 5 digit 0 di belakang. Jadi kita mendapatkan hasil 3 juta ohm atau 3 mega. Nah kita lanjut ke apa namanya, jika di badan resistor itu terdapat 4 digit nilai seperti ini. Ini kan 4 digit nih. Nah, gimana cara hitungnya tuh? 2 digit pertama bukan 2, 3 digit pertama jadi 1764. Nah, 1764. Nilai resistansinya itu adalah di 176 ini. Terus apa namanya? 4 nilai 4 di belakang ini itu bisa sama seperti tadi, atau kita apa namanya, perkalian apa namanya ya, dikali ya mudahnya begitulah ya, sebenarnya sih maksudnya 10 gimana ya, 10 di sudahlah, itu aja mudahnya daripada susah-susah. Intinya penambahan 0 4 digit sama dengan tadi sih ya, cuman ini nilainya besar. Ini nilainya besar. 176 plus 4 digit 0 di belakang. 1 2 3 4. Kita pisah 3 berarti 1.760 ohm atau 1 mega 760 kilo ohm. Nah, ingat apa namanya, 1000 itu atau 3 digit 0 itu sama dengan 1 kilo. Karena menggunakan mouse makanya berantakan itu tulisannya. Ini semoga dipahami ya. Kalau kurang paham coba diulang-ulang videonya biar sampai paham. Nah, selanjutnya di poin berikutnya ini ada nilai seperti ini nih. Ini beda lagi nih. 6R2. Nah, ini apa lagi nih, 6R2 nih. Jika menemukan tulisan di badan resistor seperti ini, R itu mewakili adalah koma. Jadi ini sama dengan ketika kita menulis seperti ini nih. 6,2 ohm. 6,2 ohm. Jadi R itu mewakili titik. Jadi dia hanya bernilai 6,2 ohm. Oke, kita lanjut ke apa namanya, SMD dengan penggabungan. Nah, jadi kenapa mainboard sekarang bisa simple, bisa tipis, itu karena beberapa komponen itu digabung menjadi satu seperti ini. Jadi ini ada berapa kaki nih? 1 2 3 4 5. Artinya ini adalah penggabungan dari 5 resistor. 1 2 3 4 5. Artinya
resistor yang satu ini digabung menjadi 5, jadilah akhirnya seperti ini. Nah, ini penggabungan beberapa resistor digabung menjadi satu dengan nilai yang sama pastinya. Jadi nilainya misalnya ini 10.4 atau maksudnya 104, artinya 10 plus 4 digit berarti 1 2 3 berarti 100 kilo. Jadi nilai dari kelima resistor ini adalah 100 kilo. Nah, semoga bisa dipahami ya. Artinya jika menemukan resistor penggabungan, nah ini di dalam mainboardnya modelnya seperti ini. Ini 4 penggabungan. Perhatikan saja berapa kakinya. Nah, ini kayak gini berarti 2 penggabungan. Jadi ini penggabungan resistor yang nilainya sama, jadi digabung menjadi satu. Ini menjadi sehingga makin simple di dalam mainboard. Nah, terus apakah apakah nilai dari resistor ini tidak bisa diukur menggunakan AVO? Nah, bisa. Jadi kalau tidak mau pusing-pusing menghitung, ukur saja ini menggunakan avometer dengan satuannya ohm. Nah, nanti akan kelihatan di avometer berapa nilainya. Cuman untuk resistor, nilai yang terbaik itu adalah ketika dia berada di luar mainboard. Karena ketika dia berada dalam mainboard itu akan berdampak, biasanya terjadi perbedaan pengukuran karena di jalurnya itu ada beberapa komponen lain yang terhubung dengan dia. Oke, ya ini juga bisa untuk mengetahui berapa nilainya. Misalnya lupa cara menghitung nilai yang ada di badannya ini, ya kita lakukan saja pengukuran dengan avometer. Mana tadi ini? Oke, selanjutnya tunggu saya copy dulu biar tidak bingung nantinya. Nah, di ebook yang saya bagikan, ebook teori itu ada resistor yang memiliki nilai berupa angka-angka atau huruf-huruf ya, E, I, A, misalnya seperti itu. Itu untuk mengetahui nilainya harus menggunakan kode dengan menggunakan tabel ini nih. Jadi kode 1 berarti nilainya 100, kode 2 berarti 102, dan selanjutnya. Dan kalau kemudian ini tidak bisa, ini harus di install dulu. Nah ini misalnya A itu berarti faktor pengali 1, kemudian B atau H itu pengalinya 10, C berarti pengalinya 100 dan seterusnya. Jadi tidak usah pusing, lihat saja tabelnya. Ketika menemukan komponen yang bertuliskan huruf-huruf, bukan nilai tapi huruf. Nah, ini kode-kodenya nih. Kita ikuti saja di sini. Cara menghitungnya saya sudah di dalam ebook itu sudah ada penjelasan yang
sangat jelas bagaimana cara menghitungnya. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran langsung di mainboard. Nah, simak di video berikutnya cara mengukur di mainboard menggunakan avometer. Oke, lanjut di video berikutnya. Terima kasih.